Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Pertiwi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa peraturan pemerintah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Azin Taufik MPD. Baik, yang pertama ada bab 1 ketentuan umum, yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat 1-11 menjelaskan definisi dari ruang lingkup atau hal yang mendasar dari ketentuan umum PP nomor 57 tahun 2021 diantaranya itu definisi pendidikan, standar nasional pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan menteri. Dan menurut pasal 1 ayat 2, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bab 2, lingkup standar nasional pendidikan. Ada bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama bagian ke-1 umum. Pada bab 2, bagian ke-1 umum, pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Serta standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Dan standar nasional pendidikan juga digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Bagian kedua yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, di sini di bab 2, bagian kedua standar kompetensi lulusan pada pasal 4-7 menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, di mana standar tingkat pencapaian perkembangan peserta didik ini dimulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi, yang difokuskan kepada aspek-aspek yang berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan yang diampunya. Dan ketentuan standar kompetensi lulusan yang lebih lanjut dan lebih luasnya itu diatur dengan peraturan-peraturan menteri. Ada bagian ketiga standar isi, yaitu pada bab 2 bagian ketiga standar isi, pasal 8 dan 9 menjelaskan bahwa standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di mana ruang lingkup materi ini dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan peraturan menteri lainnya. Bagian keempat, standar proses, yaitu dijelaskan pada pasal 10-15 bahwa standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, di mana standar proses ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yaitu kerjasama antara pendidik, kepala satuan pendidikan, serta peserta didik untuk mencapai kualitas pendidikan sesuai standar pendidikan nasional. Dan peraturan lebih lanjutnya juga diatur dalam peraturan-peraturan menteri. Nah, bagian kelima yaitu standar penilaian pendidikan, di mana diatur pada pasal 16-19 yang menjelaskan bahwa standar penilaian pendidikan ini merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Di mana mekanisme atau prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan, dan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif oleh tenaga pendidik. Di mana penilaian hasil belajar ini berbentuk penilaian formatif dan sumatif dengan tujuan penilaian yang saling berkaitan satu sama lain sesuai jenjang pendidikannya. Bagian keenam, ada standar tenaga kependidikan. Yang pertama itu pendidik.
Pada pasal 20-22 itu, standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik, di mana kompetensi minimal yang harus dimiliki pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan kualifikasi minimal yang harus dimiliki pendidik ini diantaranya meliputi sarjana, magister atau magister terapan, dan doktor atau dokter terapan, serta magister atau magister terapan yang berpengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, dari kualifikasi tersebut harus dibuktikan dengan bukti ijazah atau ijazah dan keahlian. Dan lebih lanjut lagi tentang standar pendidik ini diatur dalam peraturan menteri lainnya juga. Yang kedua ada tenaga kependidikan selain pendidik. Nah, misalnya TU dan anggota lainnya. Nah, standar tenaga kependidikan ini itu diatur pada pasal 23 dan 24, yaitu merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki atau yang harus dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik ya, sesuai dengan tugas dan fungsi dengan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, di mana kompetensi minimal yang harus dimiliki itu meliputi kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Dan untuk jumlah serta jenis tenaga kependidikan selain pendidik ini disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya ada bagian ketujuh, yaitu standar sarana dan prasarananya. Diatur dalam pasal 25 dan 26. Nah, standar sarana dan prasarana ini itu merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia di satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip. Yang pertama itu menunjang penyelenggaraan yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. 3 itu ramah terhadap penyandang disabilitas. Yang keempat itu ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang selanjutnya ada standar pengelolaan yang diatur pada pasal 27 sampai 31. Nah, standar pengelolaan ini merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan ini efisien dan efektif, di mana penerapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan tersebut diterapkan di setiap jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Yang kesembilan itu ada standar pembiayaan yang diatur pada pasal 32 dan 33, yaitu yang merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, di mana pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi dan operasional. Dengan biaya investasi itu meliputi biaya investasi lahan, penyediaan sarana prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional itu meliputi biaya personalia dan non-personalia. Dan ketentuan-ketentuan lainnya juga diatur oleh peraturan-peraturan menteri lainnya. Nah, ada bab 3, yaitu tentang pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Diatur pada pasal 34 yang menjelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan ini serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, di mana suatu badan tersebut bertanggung jawab kepada menteri, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan tersebut dapat melibatkan pakar. Nah, yang keempat, bab 4 itu tentang kurikulum, di mana diatur pada pasal 35 sampai 40 yang menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di mana pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian pendidikan. Dan kurikulum sendiri terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.
dengan setiap penerapan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikannya. Bab kelima ada evaluasi. Nah, bagian ke-1 umum ini dijelaskan oleh pasal 41 bahwa evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar, peserta didik, dan evaluasi sistem pendidikannya. Dan bagian kedua itu evaluasi hasil belajar peserta didik, diatur pada pasal 42 yang menjelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik dan tujuannya juga adalah untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan menilai pencapaian belajar dari peserta didik tersebut, di mana evaluasi ini mengacu pada standar penilaian pendidikan dan kompetensi lulusan terhadap semua jenjang pendidikan. Ada bagian ketiga yaitu evaluasi sistem pendidikannya. Nah, dibagi menjadi beberapa yaitu yang pertama ada umum. Umum ini diatur dalam pasal 43 menjelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Nah, pada bagian kedua itu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, di mana diatur pada pasal 44 yang menjelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap semua jenjang pendidikan, baik usia dini, dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Nah, sedangkan pada pasal 45 itu menjelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan usia dini dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh kementerian, di mana evaluasi ini tuh dilakukan paling sedikit berdasarkan tingkat capaian perkembangan anak, pemerataan akses, kualitas layanan, kualitas proses pembelajaran, kualitas pengelolaan, dan jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, dari hasil evaluasi ini itu menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan profil pendidikan daerah dan nasional, sehingga profil pendidikan ini dapat menjadi landasan peningkatan layanan mutu pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Nah, pada pasal 46 itu juga menjelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah itu diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan jajarannya dengan berdasarkan efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, tingkat pemerataan akses, dan kualitas layanan pendidikan, kualitas dan relevansi proses pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Sedangkan pada pasal 47 itu menjelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan pusat terhadap pendidikan tinggi itu sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, pada paragraf 3 itu ada evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah yang dijelaskan pasal 48, yaitu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah itu dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Ini tujuannya untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Nah, pada paragraf bab itu ada evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Nah, diatur dalam pasal 49 yang menjelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri itu merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik. Bab ke-6 ada akreditasi, yaitu dijelaskan pada pasal 50-52 tentang akreditasi yang dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga mandiri, baik terhadap pendidikan usia dini, dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Dan hasil dari akreditasi ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun lembaga mandiri, itu yang akan menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi sekolah, di mana ketentuan-ketentuan lainnya itu diatur menurut peraturan-peraturan menteri lainnya. Yang selanjutnya itu bab 7, sertifikasi. Nah, pada pasal 53-54 itu menjelaskan bahwa sertifikasi itu pencapaian kompetensi akhir peserta didik yang dinyatakan dalam dokumen ijazah dan sertifikat kompetensi, di mana ijazah ini itu diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sebagai tanda kelulusan. Dan ijazah ini dilaksanakan oleh seluruh pendidikan, baik formal,
informal maupun sejenisnya sebagai bukti atau keterangan lulus setelah melalui uji kompetensi terlebih dahulu selama sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab ke-8 itu ada ketentuan penutup. Nah, pada pasal 55-59 itu menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan peraturan ini atau peraturan yang baru dan pencabutan peraturan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan ini sehingga tidak akan diberlakukan lagi, dan pencabutan ujian akhir sekolah berstandar nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.